Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Ino dengan NIM 841422081, kelas B semester 2, Prodi S1 Keperawatan, angkatan 2022, akan membuat video penjelasan materi tentang ideologi dalam ranah kebijakan hukum untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila oleh dosen pengampu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Untuk itu, simak penjelasan dari saya. Baik, yang pertama ada revitalisasi ideologi Pancasila dalam penegakan hukum kebakaran hutan, meneguhkan otentisitas hukum keindonesiaan berbasis lokal wisdom. Penegakan hukum kebakaran hutan, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum yang diputuskan tidak berkeadilan dan jauh atau bahkan tidak mencerminkan ideologi Pancasila ataupun berbasis lokal wisdom. Padahal asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti prinsip pencegahan secara dini, prinsip kehati-hatian, prinsip pembelaan melalui due diligence, dan prinsip pertanggungjawaban ketat. Prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam perundang-undangan ideologi Pancasila dalam penegakan hukum kebakaran hutan berbasis lokal wisdom melalui revitalisasi ideologi Pancasila dalam penegakan hukum kebakaran hutan. Kita dapat meneguhkan otentisitas hukum keindonesiaan berbasis lokal wisdom. Oleh karenanya, kita butuh pengelolaan hutan ke depan berbasis ideologi Pancasila dengan mengedepankan living law dalam model penegakan hukum kebakaran hutan. Atas dasar itulah, kiranya masyarakat terus didorong dan diisi dengan semangat untuk memperbesar dan memperkuat eksistensi dirinya dalam mewujudkan RUU Penegakan Hukum Kebakaran Hutan. Selanjutnya, yang kedua, ada rekonstruksi hukum tata ruang kawasan tempat suci di Bali berbasis kearifan lokal dan Pancasila. Pada era globalisasi dengan berbagai keunikannya, Pulau Bali mengalami dampak pada pesatnya pengembangan pariwisata yang pada sisi lain telah mengakibatkan tingginya migrasi ke Pulau Bali. Pura Uluwatu sebagai salah satu objek destinasi wisata di Bali yang mengalami dampak yang cukup signifikan pada sisi pembangunan pariwisata. Pada sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan baik untuk pemukiman maupun kegiatan kepariwisataan. Meningkat dan pesatnya alih fungsi lahan pertanian yang hal ini perlu direkonstruksi hukum tata ruang, bahwa alasan perlunya rekonstruksi hukum tata ruang kawasan tempat suci di Bali berbasis kearifan lokal dan Pancasila karena adanya perlawanan masyarakat dengan alasan yang pertama ada alasan politik, kedua alasan hukum, ketiga alasan budaya, keempat alasan ekonomi, dan yang kelima alasan ideologi. Dan yang ketiga ada politik hukum keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Era reformasi perempuan masih belum terlalu berperan dalam politik. Pada kenyataannya, kuota 30% perempuan di parlemen belum terpenuhi. Jumlah anggota lembaga legislatif laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tidak banyak perempuan yang ikut ambil bagian dari proses pengambilan keputusan. Akibatnya berdampak pada munculnya ketidakadilan pada perempuan. Jaminan hukum mengenai kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta peluang mereka dalam aktivitas-aktivitas politik telah dijelaskan pada pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang keempat ada membumikan hukum Pancasila sebagai basis hukum nasional masa depan pada tahun 1975. Lawrence M. Friedman 23 mengemukakan teori sistem hukum dan efektivitas hukum. Ia berpendapat bahwa hukum itu terdiri dari subsistem. Pertama, struktur hukum atau legal struktur, yakni pola yang memperlihatkan bagaimana suatu institusi hukum bekerja dengan suatu bentuk yang tetap sebagai suatu sistem badan lembaga
The structure of system it is skeletal, framework is it the permanent shape the institutional body of the system. Kedua, substansi hukum atau legal substance, yakni peraturan-peraturan yang terdiri dari peraturan substantif maupun peraturan-peraturan tentang bagaimana institusi-institusi harus bertindak. Ketiga, ada budaya hukum atau legal culture adalah sikap-sikap yang terpola, nilai-nilai, prinsip-prinsip, gagasan atau pendapat yang terstruktur sedemikian rupa sehingga dianut oleh setiap pribadi pada level individu dan kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya ada model hukum pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 10A tentang hak asasi manusia menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang yang dimaksud adalah warga negara Indonesia tanpa memandang asal etnis, kebudayaan dan agama maupun kepercayaan. Ketertinggalan secara ekonomi yang kemudian melahirkan keterbatasan dan ketertinggalan di bidang pendidikan dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Utara juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan yang tidak memadai, seperti masih sangat terbatasnya prasarana serta sarana pendidikan yang ada dan belum sesuai dengan harapan. Pendidikan di negara tetangga Malaysia yang telah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pendidikan secara baik. Kemudian selanjutnya ada kedudukan LGBT dalam hukum negara Republik Indonesia ditinjau dari perspektif Pancasila. Globalisasi yang berkembang begitu pesat telah membawa dampak yang besar terhadap suatu negara. Salah satunya adalah tergerusnya nilai-nilai ideologi yang ada dalam suatu negara. Apabila ideologi yang bersifat sebagai ideologi terbuka, sebagai contoh gaya hidup dan nilai budaya masyarakat yang liberisme mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, sehingga berdampak pada sistem sosial masyarakat akan bebasnya suatu pergaulan. Akhir-akhir ini sedang marak kasus LGBT untuk mendapatkan pengakuan dari hukum dan sistem nilai yang ada di Indonesia. Kasus LGBT ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai timur yang dianut oleh Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia. Ideologi merupakan suatu masyarakat atau bangsa atau identiti atau yang dikenal dengan sebutan kepribadian bangsa. Sikap bangsa Indonesia yang turut mengambil bagian perubahan dalam kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta gaya hidup yang mengarah kepada modernisasi disalahgunakan oleh sebagian anak-anak bangsa ini. Pasalnya, dari gaya hidup yang mereka tiru telah jauh dari nilai-nilai ideologi Pancasila. Seperti beberapa waktu terakhir, maraknya kasus pengakuan terhadap eksistensi kaum LGBT di Indonesia. Mengakui eksistensi kaum LGBT dalam hukum menimbulkan perdebatan sosial yang cukup panjang. Beberapa negara seperti Amerika Serikat melegalkan perkawinan sejenis karena mengakuinya adalah bagian dari hak asasi manusia. Pengakuan atas manusia yang memiliki perbedaan orientasi seksual adalah hak yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Pembahasan perilaku kaum LGBT dalam konstitusi moral hukum perlu ditelaah secara mendalam. Dan yang terakhir ada reformasi peraturan paten di Indonesia. Paten merupakan hak istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu atau investor atas hasil temuannya, invention, yang dilakukan di bidang teknologi, baik berbentuk produk ataupun hanya proses. Indonesia sampai saat ini masih membenahi peraturan perundang-undangan paten untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di Indonesia untuk mendaftar
membatalkan invensinya dikarenakan kurangnya informasi tentang perlindungan paten serta masih adanya beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, diantaranya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui sistem elektronik atau e-filing, sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Pelayanan secara e-filing akan sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan jumlah permohonan yang dalam negeri dan meningkatkan perlindungan paten di tanah air. Permohonan paten secara e-filing merupakan suatu kebutuhan yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Itulah penjelasan dari saya tentang ideologi dalam ranah kebijakan hukum. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.